Halo guys, nama gue Christopher tapi Heru. Um, uh, dari tahun 2009 sampai 2012 waktu gue bikin Bible study tiap hari Kamis dan itu mingguan. Jadi gue kumpulin teman-teman gue dari banyak gereja juga. Um, Setelah 3,5 tahun kita belajar bersama, akhirnya Bible study gue bubarin. Tuhan bawa gue tahun ini di 2014 untuk membuat sesuatu yang mungkin kayaknya aneh, tapi gue coba untuk taat. Gue bikin Bible study harian sebutnya, dan gue akan posting video-video kayak gini ke depan selama yang Tuhan masih izinkan gue lakukan. Gue akan bikin Bible study untuk harian, gue sebut namanya daily bread, karena gue percaya firman Tuhan harus kayak makanan sehari-hari yang membuat kita bertahan hidup, bukan cuma ayat-ayat cinta yang dipakai untuk special occasions. Kita akan mulai dari kitab Injil Lukas. Kenapa gue pilih Lukas? Karena Lukas ada empat Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lukas itu yang disusun secara kronologis, jadi dibikin berurutan. Makanya gue pilih di sana. Dan satu hal yang paling penting harus kita sadarin ketika baca Alkitab itu semuanya tentang Yesus. Jadi itu yang Yesus yang kita cari ketika kita baca Alkitab. Nah, kita akan mulai dari kitab Lukas yang akan membahas kehidupan Kristus dari awal sampai dia nanti naik surga. Kita mulai di Lukas 1. Hari ini hanya 4 ayat sebagai pendahuluan. Judulnya pendahuluan. Di Injil Lukas ditulis menurut sejarah Kristen, sejarah gereja. Di Lukas ditulis oleh seorang dokter, tabib bernama Lukas. Sebagai seorang dokter atau tabib, tentunya dia orangnya agak skeptis. Maksudnya kalau dia dapat ketemu mujizat atau apa, dia pasti agak kayak serius nih kayak gini. Dia akan cari tahu kebenarannya secara sebenar-benarnya, dan itu yang dia coba tulis di sini. Dan satu yang menarik, kita akan baca aja karena cuma 4 ayat. Gue akan bacain dan gue akan eksekusis dari 4 ayat itu. Mungkin besok-besok karena ayatnya biasanya akan banyak, jadi kita baca per perikop. Besok-besok mungkin banyak poin-poin yang gue dapat dari apa yang gue pelajari hari ini. Ayat 1 bilang, Theophilus yang mulia, banyak orang telah. Jadi kitab ini ditulis untuk seorang bernama Theophilus, yang lucu artinya secara Latinnya itu artinya Theo itu Tuhan, Philia itu atau Philus itu artinya the lover of God, jadi orang yang mencintai Tuhan. Jadi unik juga. Dan disebut Theophilus yang mulia, artinya ini orang yang terhormat, bukan orang sembarangan, mungkin semacam bangsawan atau mungkin orang penting juga di kekaisaran Roma pada saat itu mungkin. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi kitab ini ditulis tahun 60 sampai 63, yang adalah lebih dahulu kitab Matius dan Markus ditulis. Jadi ketika Lukas ngomong kayak gini, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi, artinya Lukas bilang udah pernah ada yang mencatat hal-hal ini. Dan itu sekitar tahun 55-an, karena Yesus tahun 33 udah naik ke surga, istilahnya kayak gitu. Dan ini cuma sekitar 30-an tahun setelah itu dan nggak terlalu lama. Lukas bilang udah pernah ada yang nyusun, udah pernah ada yang nulis, dan mereka adalah, ayat 2 bilang, mereka adalah saksi mata dan pelayan firman, dan itu artinya murid-murid Yesus sendiri, karena Lukas pun bukan murid Yesus. Dan itu Matius murid Yesus, dan Markus pun adalah saudaranya Petrus. Dan istilahnya dia bilang mereka saksi mata dan juga pelayan firman, artinya mereka memberitakan firman juga dan sampai kepada kita hari ini. Dan mungkin Theophilus juga udah dengar, dan makanya ayat 3 dibilang, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Artinya dia menyelidiki secara seksama. Aku bilang kemungkinan besar dia skeptis, pasti skeptis, karena dia tabib, dia nggak gampang percaya mujizat. Dia langsung kayak nggak bisa, gue mesti tanyain orang-orang, mesti gue wawancara orang-orang, karena 30 tahun kemudian kemungkinan besar pasti masih banyak yang masih hidup. Orang yang disembuhin dari 12 tahun pendarahan pasti masih hidup, dan banyak banget yang Tuhan Yesus bikin mujizat pada saat itu, pasti orang masih hidup. Dan Lukas menyelidiki dan seksama, dia keliling sana sini dengan keskeptikannya, kayak
dia investigate, benar nggak sih ini, benar nggak sih ini, gitu. Kayak, dia pasti nyamperin satu-satu. Dia bilang, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Artinya disusun kronologis, dibikin teratur, bikin teratur buat si temennya, namanya Theophilus ini, temennya. Nah, ayat 4 dibilang, kenapa mesti dibukukan secara teratur? Dibilang, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama untuk pastiin kebenarannya, dan biar lu juga yakin Theophilus bahwa ini tuh benar, ini tuh benar-benar terjadi, bahwa ini tuh bukan mitos atau segala macam itu yang orang bilang, oh itu Yesus itu mitos kayak semacam Spider-Man atau cerita. Aku bilang mitos itu nggak mungkin pernah terjadi di bawah 100 tahun, dan ini Lukas nyelidikin sendiri gitu, untuk bikin temennya yakin bahwa Kristus itu beneran adalah Tuhan. Dialah beneran. Yang semua yang Yesus bilang itu beneran, semua mujizat yang Yesus bilang itu beneran, dan itu yang Lukas lakukan. Dan hari ini perenungannya adalah gini, berapa banyak di sekeliling saudara gitu, khususnya teman-teman sendiri atau saudara sendiri gitu, yang um, yang apa ya, yang rela melakukan apapun biar kita bisa percaya sama Kristus. Dan ini apa ya, Theophilus harusnya sangat bersyukur punya teman kayak Lukas itu, orang yang rela capek-capek untuk cari tahu semuanya dengan seksama benar atau enggak, untuk cuman yakinin temennya bahwa ini beneran kok, ini beneran, bukan cuma cerita-ceritaan kayak gitu. Dan um, hari ini Tuhan uh, mengajak kita semua bersama untuk mensyukuri orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sangat mengasihi kita sehingga mereka rela ngapain aja. Dan ini daily bread ini salah satu bentuk uh, yang menunjukkan bahwa aku sayang banget sama semua teman-teman, semua saudara semua yang nonton ini. Aku peduli untuk semua orang bisa mengenal Kristus, karena nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih penting untuk dalam hidup ini selain untuk mengenal dan memperkenalkan Kristus. Dan itu, ini usahaku, usaha yang mungkin kata lebay atau apa, tapi ini usaha yang maksimal aku bisa. Aku kan berkomitmen untuk setiap hari posting video-video kayak gini untuk membantu teman-teman makin diyakinkan bahwa Yesus itu beneran, Yesus itu beneran, dan kalau Yesus beneran berarti dia beneran mati buat gue, dia beneran sayang sama gue, dan dia bilang dia naik ke surga untuk siapin rumah, nanti kalau udah siap dia jemput lagi, dan itu beneran. Dan mudah-mudahan semua bisa diberkatin dari video-video yang singkat dan harian kayak gini, daily bread. Dan teman-teman bisa, gue gak akan izinkan ada perdebatan di tentunya di uh, channel YouTube ini gitu. Tapi gue akan terima untuk orang-orang yang mau berdiskusi di Facebook. Nanti teman-teman bisa add Facebook gue. Terus ada, kalau mau yang dapat yang bentuknya versi quote atau apa, bisa follow Twitter gue, karena gue akan rencananya akan bikin sinkron semua posting dari Facebook gue, dan semua tweet dari Twitter gue akan sesuaiin sama pembahasan harian kita. Dan itu demi biar kita bisa sama-sama melekat sama Kristus lewat firman-Nya bersama, dan kita bisa bertumbuh bersama, dan semoga teman-teman bisa diberkatin. Karena gue excited banget buat daily bread ini, karena gue tahu Tuhan, ketika Tuhan ngajak teman-teman untuk mendekat sama dia, yang pertama diajak itu gue, ketika gue nurut untuk bikin sesuatu yang kayak gini. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan betapa gue peduli, dan lebih jauh lagi bisa nanti merasakan betapa Tuhan peduli untuk kita bisa mengenal dia. Thank you. God bless you. God bless you.